Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Deep Feed Forward Network atau akan kita singkat menjadi DFFN ya. Oke, untuk capaian pembelajaran sendiri, setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa ini mampu mengidentifikasi konsep dasar jaringan saraf tiruan dalam DFNN, serta regularisasi dan optimisasi pembelajaran dalam deep learning, dan mampu mengaplikasikan pemodelan serta evaluasinya untuk menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari ya dalam kuliah kali ini. Yang pertama, seperti kita ketahui ya, untuk permasalahan XOR ini tidak dapat kita selesaikan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan biasa ya, karena sifatnya yang nonlinear. Maka dari itu, untuk masalah XOR ini, kita akan menggunakan DeepNN ya, karena DeepNN ini memiliki lapisan tersembunyi atau hidden layer ya, yang ada di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, di mana untuk hidden layer sendiri, ini bisa kita beri fungsi aktivasi nonlinear. Di antaranya kita bisa menggunakan sigmoid atau ReLU. Nah, DNN ini dapat menangani masalah XOR dengan kemampuan untuk mempelajari dan menyesuaikan bobot koneksi antar neuron dalam lapisan tersembunyi atau hidden layer untuk menghasilkan output yang benar sesuai dengan input yang diberikan. Kemudian masuk ke multilayer perceptron ya. Ini merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron ya, termasuk satu lapisan input, satu lapisan output, dan di antara lapisan input dan lapisan output itu terdiri ada beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer. Kemudian salah satu fitur utama dari MLP atau multilayer perceptron adalah penggunaan fungsi aktivasi nonlinear ya, seperti yang tadi ya. Maka dari itu kita bisa menyelesaikan masalah XOR. Ya, di antaranya ada fungsi aktivasi sigmoid, tanha atau ReLU pada neuron-neuron lapisan tersembunyi tersebut. Di sini MLP telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pembelajaran mesin seperti klasifikasi gambar, pengenalan suara, dan analisis data finansial. Nah, keunggulan MLP ini terletak pada kemampuan untuk menangkap dan memodelkan hubungan kompleks dalam data, sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Kemudian, interpretabilitas dalam konsep DFNN ini merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana model ini membuat prediksi berdasarkan fitur-fitur inputnya. Meskipun DFNN ini mampu memodelkan hubungan yang kompleks antara fitur-fitur data, interpretabilitas ini sering menjadi tantangan ya, karena sifatnya yang terdiri dari banyak lapisan dan bobot-bobot yang rumit. Kemudian untuk DNN, ini merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron, yang masing-masing lapisannya terhubung secara berurutan. Deep Neural Network ini terdiri dari lapisan input, kemudian dia terhubung dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi ya, dan satu lapisan output. Yang membedakan DNN dari jaringan saraf tiruan lainnya adalah kedalamannya. Maka dari itu kita menyebutnya Deep Neural Network. Fitur utama dari DNN adalah kemampuan untuk mempelajari representasi data yang semakin abstrak dan kompleks. Nah, karena datanya yang cukup besar ya, maka di sini ada teknik yang disebut teknik mini batch, di mana di sini kita menggunakan teknik ya dalam pelatihan model machine learning. Data pelatihan itu kita bagi-bagi menjadi batch-batch kecil. Setiap batch ini terdiri dari sejumlah sampel data yang diproses secara bersamaan dalam satu iterasi pelatihan. Kemudian penggunaan mini batch ini memungkinkan proses pelatihan model untuk dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan paralelisme komputasi yang tersedia pada prosesor modern. Oke, untuk materi selengkapnya bisa kita simak pada video berikut.